Nehemia adalah seorang tokoh penting dalam Alkitab, khususnya dalam kitab yang menyandang namanya Kitab Nehemia. Dia adalah seorang Yahudi yang hidup pada masa pembuangan di Persia dan bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta. Walaupun memiliki posisi yang tinggi di kerajaan, hati Nehemia tetap terikat dengan bangsanya dan kota Yerusalem. Ketika mendengar kondisi buruk Yerusalem dengan tembok kota yang runtuh dan rakyat yang hidup dalam rasa takut dan tidak aman, Nehemia merasa sangat sedih sekali. Ia berdoa, berpuasa, dan merendahkan dirinya di hadapan Allah, memohon petunjuk dan pertolongan untuk bisa memulihkan kotanya. Dengan seizin Raja Artasasta, Nehemia diutus ke Yerusalem dan diberi otoritas serta perlengkapan untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Tantangan demi tantangan muncul selama proses pembangunan, mulai dari ancaman musuh, intrik politik, hingga konflik internal. Dalam Alkitab dicatat ada 3 orang yang menjadi musuh Nehemia dan selalu menyulitkan pembangunan tembok Yerusalem, yakni Sanballat, Tobia, dan Gershem. Sanballat adalah seorang gubernur Samaria, merasa terancam oleh pembangunan kembali tembok Yerusalem yang memperkuat posisi bangsa Israel di wilayah tersebut. Sanballat berusaha menghalangi pekerjaan Nehemia dengan berbagai cara, termasuk dengan mengejek dan menyebarkan kabar bohong untuk menimbulkan ketakutan di kalangan para pekerja. Sedangkan Tobia adalah seorang pejabat bangsa Amon yang juga menentang pembangunan tembok. Ia bekerja sama dengan Sanballat dan sering mengejek bangsa Israel, mengatakan bahwa tembok yang dibangun akan runtuh jika seekor anjing menaikinya. Tobia bahkan memiliki hubungan yang dekat dengan beberapa pemimpin Yahudi di Yerusalem yang membuatnya memiliki pengaruh di dalam kota. Terakhir, Gershem, seorang pemimpin Arab, turut serta dalam persekutuan dengan Sanballat dan Tobia untuk menentang Nehemia. Dia juga berusaha menggagalkan proyek Nehemia dengan intimidasi dan mencoba memanipulasi Nehemia untuk bertemu di luar kota yang sebenarnya adalah sebuah perangkap untuk membunuh Nehemia. Namun, dengan kepemimpinan yang tegas dan doa yang terus-menerus, Nehemia berhasil menghadapi orang-orang sulit itu dan memimpin bangsa Israel menyelesaikan pembangunan tembok hanya dalam waktu 52 hari. Suatu prestasi luar biasa yang mencerminkan kerja keras, ketekunan, dan ketergantungan total kepada Tuhan. Setelah tembok selesai, Nehemia tak hanya berhenti pada pembangunan fisik, namun juga memimpin pemulihan rohani bangsa Israel. Bersama Ezra, seorang imam yang juga penulis kitab Ezra, Nehemia mengadakan pertemuan di mana bangsa itu berkumpul untuk mendengarkan pembacaan hukum Taurat. Pertemuan ini menghasilkan pertobatan massal dan kebangkitan rohani yang signifikan. Dalam kitab Nehemia, kita melihat seorang pemimpin yang berani, penuh iman, dan mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Para teolog dan penafsir Alkitab memiliki pandangan mendalam tentang kehidupan Nehemia sebagai contoh pemimpin rohani yang patut diteladani. Dalam bukunya Be Determined, Standing Firm in the Face of Opposition, Warren Wiersbe menyoroti Nehemia sebagai contoh pemimpin yang berani menghadapi oposisi dan memiliki ketekunan untuk menyelesaikan tugas besar. Ia menulis bahwa keberhasilan Nehemia sangat bergantung pada doa dan hubungannya dengan Allah. Wiersbe juga mencatat bahwa Nehemia adalah pemimpin yang inspiratif, mampu memobilisasi seluruh bangsa untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama demi kemuliaan Allah.
Dalam bukunya Hand Me Another Brick, Timeless Lesson on Leadership, Charles Swindoll memuji Nehemia sebagai pemimpin yang memiliki visi kuat serta kemampuan organisasi yang luar biasa. Swindoll menekankan bahwa kepemimpinan Nehemia bukan hanya tentang membangun tembok fisik, tetapi juga membangun tembok rohani di dalam hati bangsa Israel. Menurut Swindoll, Nehemia adalah contoh pemimpin yang membangun hidup di atas dasar iman kepada Allah, bukan hanya prestasi duniawi. Sementara Matthew Henry dalam Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible menganggap Nehemia sebagai tokoh yang tulus dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Ia menyebut bahwa keberhasilan Nehemia disebabkan oleh kehidupan doanya yang intens dan kesediaannya untuk bergantung pada petunjuk Tuhan dalam setiap langkahnya. Menurut Henry, Nehemia adalah contoh pemimpin yang memperhatikan kebutuhan spiritual umatnya, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran Allah di tengah tantangan. Sementara John MacArthur menulis bahwa kepemimpinan Nehemia adalah contoh nyata dari bagaimana iman dan doa dapat menghasilkan keberanian dan ketekunan dalam menghadapi ancaman dan kesulitan. Ia mencatat bahwa Nehemia menunjukkan pentingnya memiliki visi yang jelas dari Tuhan dan melaksanakan kehendaknya dengan penuh keyakinan. MacArthur menyoroti bagaimana Nehemia sangat peka terhadap dosa dan bertindak dengan tegas untuk menjaga kesucian umat Allah. Terakhir, penulis buku The Bible Jesus Read, Philip Yancey, menyoroti Nehemia sebagai contoh umat Allah yang terus menjaga kesetiaannya dan ketaatan kepada Tuhan, bahkan ketika tidak ada tanda-tanda mujizat atau kehadiran Allah yang jelas. Yancey berpendapat bahwa Nehemia mengajarkan tentang kesetiaan yang ditunjukkan melalui tindakan nyata dan bagaimana kehadiran Tuhan bekerja dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Dari kisah Nehemia, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga. Pertama, berdoa dalam segala situasi. Nehemia menunjukkan bahwa doa bukanlah solusi terakhir, melainkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sebelum bertindak, ia selalu memohon bimbingan Tuhan. Kedua, kepemimpinan yang berdasarkan iman. Nehemia adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ia tidak takut menghadapi tantangan karena percaya Tuhan yang menyertainya. Ketiga, kesetiaan dalam panggilan. Nehemia memiliki pekerjaan dan posisi yang nyaman di Persia, namun ia tetap setia pada panggilan Allah untuk membangun kembali Yerusalem. Ia mengutamakan kepentingan umat Allah di atas kenyamanannya sendiri. Keempat, ketegasan dalam menjaga kekudusan. Nehemia berani menegur dosa di tengah umat Allah dan memimpin mereka dalam pertobatan. Ia memahami bahwa pemulihan rohani sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Adapun referensi Alkitab mengenai tokoh ini bisa kita temukan dalam kitab yang namanya sama dengan dirinya, Nehemia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam tokoh Alkitab menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.